perempuan-perempuan di Indonesia, ayo stigmanya diubah, bahwasanya kita perempuan juga harus memiliki Ya. kemampuan, harus bisa mandiri. Jadi perempuan yang mandiri adalah perempuan yang peduli dengan investasi, begitu. Hai Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Dan kali ini kita ketemu di segmen interview. Hari ini karena masih mungkin suasananya adalah International Women's Day, kita pengen tahu nih sejauh mana para perempuan di Indonesia sudah cukup paham dan mengerti soal finansial. Kalau ada istilah laki-laki itu adalah kepala rumah tangga, perempuan tuh leher rumah tangga loh. Bayangin ya, kalau kepalanya sakit, lehernya masih gerak. Tapi kalau leher yang sakit, Sobat Cuan, wah, bisa kayak apa coba? Salah bantal aja lehernya kenapa-napa pasti udah nggak enak deh. Mau nengok kanan, mau nengok kiri pasti juga susah ya. Nah, bagaimana perempuan-perempuan ini sebagai tonggak di rumah tangga, sebagai leher keluarga itu ya, di bawahnya kepala keluarga, berperan penting mengetahui soal finansial atau keuangan. Sudah bersama dengan saya nih, kita ngobrol langsung, kita sapa langsung Mbak Ike Widiawati, Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas. Hai Mbak Ike. Halo. Apa kabar Mbak Ike? Tentu sehat selalu. Aku seneng banget nih karena kita bahas soal perempuan yang ngomong perempuan nih. Apalagi salah satunya perempuan di pasar keuangan. Berarti kan memang bayangin dong, nggak dominasi laki-laki aja berarti di pasar keuangan sekarang ya Mbak Ike ya? Iya, tentu. Kalau dulu itu untuk secara job desk-nya ya, mungkin research atau yang kayak tentang keuangan lah, pastinya itu mayoritas adalah laki-laki. Cuman sepertinya peralihan zaman ya, mulai dari tahun 2015 kayaknya perempuan-perempuan mulai ikut serta di dalamnya, mulai ikut. Bahkan Menteri Keuangan kita juga kan sekarang Perempuan, gitu. benar. Jadi perannya itu memang sekarang sudah, kalau bisa dibilang sudah rata lah ya antara perempuan dan laki-laki ya Mbak Ike ya. Iya, jadi sebenarnya perempuan itu yang jadi problem adalah mungkin ya dari base-nya untuk yang pendidikan mungkin untuk masuk ke Ya, ekonomi. ya. Karena sebenarnya tanpa mereka belajar dari ekonomi pun memang sudah naluriah ya. Perempuan itu sudah ada nalurinya tersendiri. Kalau mereka tinggal diasah sedikit tentang apa itu instrumen investasi, mereka udah bisa itu melakukan komparasi sendiri lebih dalam bahkan. Jadi memang sudah naluri sih kalau perempuan. Kesempatannya pun juga udah besar ya untuk perempuan-perempuan ini sekarang sudah mulai mengetahui soal industri keuangan ya, pasar keuangan apapun itu ya jenisnya ya. Jadi kesempatan untuk mengetahuinya juga sudah lumayan besar. Nah, Mbak Ika, kalau dilihat di pasar modal sendiri ini udah cukup banyak belum sih para trader, mungkin investor perempuan nih penambahannya? Kalau waktu itu aku sempat research, sebenarnya penambahannya sudah cukup lumayan, tapi masih malu-malu lah ya, masih belum terlalu dominan gitu. Terus sekarang sih kayak kalau dilihat dominasi enggak, tapi kan ada nama-nama besar influencer keuangan yang cewek-cewek ini pada muncul gitu ya. Kalau di Mbak Ika sendiri ngerasanya seperti apa sih? Apa memang juga sudah penambahan pemahaman perempuan di industri keuangan, financial ini udah cukup banyak? Kalau saya lihat ya berdasarkan data, perempuan itu belum sampai bahkan di bawah 40% ya untuk perempuan. 60% di atasnya itu adalah dari kaum laki-laki. Jadi memang ada tantangan tersendiri sih ya. Untuk perempuan-perempuan yang masih single, biasanya mereka akan berkutat dengan, aduh lifestyle nih, ngikutin Iya, gaya hidup. benar-benar. Ada teman-teman lagi nongkrong nih, trennya lagi, wah kayaknya tempat makan baru buka nih. Jadi kayak mereka begitu ada penghasilan kayaknya lebih fokus kayak, aduh healing, foya-foya, main. Nah, tantangan yang kedua untuk perempuan yang sudah married, mereka nggak ada waktu. Jadi kayak yang single mereka terlena dengan banyak hal kayak jalan-jalan healing dan ibu-ibu nih, kaum ibu-ibu itu mereka yang jadi problemnya ada aduh sibuk ngurus anak, ngurus suami gitu dan di mana stigma masyarakat sekarang untuk yang perempuan mungkin aduh ngapain untuk belajar investasi nanti juga kan kalau udah married yang kasih jajan dari suami. Nah, itu mungkin yang harus jadi tantangan tersendiri untuk kaum perempuan muda yang masih single harus mulai melek gitu. Jadi harus jangan terlena dengan banyaknya gaya hidup sih, seperti itu.
kadang-kadang kendalanya tuh bukan nggak bisa ya, tapi nggak mau ya. Karena Nggak kayak mau. bener nggak sih? Jadi bukan nggak bisa, sebenarnya bisa sih disempet-sempetin atau mungkin belajar, apalagi sekarang secara daring online kan juga udah banyak ya. Cuman karena nggak mau, karena kepengen banyakan nongkrong aja gitu kan. Jadi Iya, nggak banyak belajar. betul banget. Kalau Tep- single mereka kan, aduh nanti aja deh senang-senang dulu. Nanti kalau udah married nggak bisa lagi senang-senang kan Iya, gitu. iya. Nah, kalau menurut Mbak Ika sendiri, yang paling dasar yang harus dimiliki oleh perempuan, apalagi soal permasalahan finansial tuh apa sih? Apa yang harus paling dasar diketahui sebelum akhirnya belajar mungkin lebih banyak tahu soal instrumen investasi gitu ya. Mungkin itu udah medium lah gitu ya, udah midterm. Tapi kalau yang paling dasar banget perempuan tuh harus tahu apa sih? Yang paling dasar banget sih sebelum kita bicara tentang investasi, create the habit dulu deh. Mhm. Bentuk dulu kebiasaan untuk kita sisihkan uang yang minimal 15% dari penghasilan kita. Kita harus bisa saving dulu, karena permasalahan perempuan itu biasanya diskon, check out, jalan-jalan, healing. Nah, itu dulu yang mesti Iya, iya, iya. di-keep. Jadi nanti baik teman-teman sobat cuan di sini yang masih kuliah atau apa, mempersiapkan. Jadi pada saat nanti kita udah ada income, nggak kaget gitu. Mhm. Begitu ada pemasukan, kita udah bisa saving. Itu step pertama banget. Mhm. Kemudian step kedua adalah literasi keuangan. Jadi mau nerima, nggak tertutup gitu. Ah udah aku nabung aja deh, konservatif aja deh. Aduh bingung, aduh pusing gitu, kayak ribet banget belajar. Nah itu mungkin perempuan tuh kadang senangnya yang pasti-pasti aja gitu. Iya, Jadi iya, kayak iya. kalau belajar hal baru itu kayaknya aduh perlu perlu tantangan, padahal cukup dijalani gitu. Mhm. Padahal kalau mereka yang jalanin biasanya lebih berhasil ya, kadang-kadang ketimbang laki-laki ya. Karena Iya ada betul. sensitivitasnya biasanya lebih Lebih tinggi. tinggi. Iya nggak sih? Iya, bener banget. Makanya jadi kadang-kadang mereka dikasih sesuatu malah jauh lebih berhasil karena punya jiwa sensitivitas yang lebih tinggi ya. Nah, sebenarnya ada banyak alasan gitu ketika perempuan pengen tahu soal keuangan. Ah, udahlah, udah enak nih, udah nyaman. Ah, udahlah, minta sama suami juga dikasih kok gitu kan. Gak perlu repot kerja pun juga dikasih kok, jadi nggak masalah. Nah, aku sempat terlibat obrolan dengan teman aku yang memang disubsidi banyak sama suaminya, artinya yang memang dibiayai gitu ya secara full, sampai dia maksudnya tidak berpikir tentang gue harus apakan uang ini, karena dia merasa bahwa setiap kali minta ya ada, jadi kalau habis ya nggak apa-apa gitu ya. Sampai tiba di suatu titik suaminya sakit, kemudian keluar dari rumah sakit segala macam. Setelah itu justru membuat dia berpikir, kalau tiba-tiba suami saya meninggal dunia, terus gue gimana? Nah, itu baru menjadi titik sadarnya dia. Dan dia baru ngubungin ke aku nih, Mbak, dan ngomong, gue harus kayak gimana ya nih, Mar? Kalau gini 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 ini. Tapi kan duit gue nggak ada penghasilan, gue dapetnya dari duit suami gitu. Nah, ini gimana nih, Mbak? Orang-orang yang memang mendapatkan uangnya memang dari suami, apakah mereka bisa untuk mulai untuk apa ya? Jangankan menabung deh, ya itu untuk bisa punya investasi deh misalnya. Gimana nih Mbak Ika? Iya, itu bagus sebenarnya. Artinya dia dari kesadaran level satunya udah lewat nih, Mbak. Level Mhm. 1 ujian pembulatan tekad untuk mau saving money dan mau berinvestasi. Artinya dia udah ada dari dalam dirinya mau Mhm. kepedulian itu. Dia udah lihat jangka panjang ini saya harus apa, mitigasinya apa. Itu udah bagus banget. Tinggal ke level 2. Mhm. Dia harus bisa memahami mana investasi bodong, mana investasi real. Nanti udah susah-susah, oke, dia udah punya kesadaran, dia nggak boros lagi nih. Dia Mhm. udah simpen uang, tapi salah masuk investasinya. Oke, Salah, oke. iya. Nah itu yang jadi problem. Jadi perempuan itu setelah dia paham investasi, nanti tinggal ngikut nalurinya. Karena perempuan itu memang udah naluri banget lah. Dia bisa ngebandingin sensitifnya lebih sensitif dari laki-laki. Tinggal dikasih Mhm. aja 2 produk, perempuan udah bisa tuh bandingin mana harga yang paling murah dengan kualitas yang paling bagus. Jadi saya rasa untuk perempuan-perempuan yang memang berada di fase itu, yang sudah membulatkan tekad mau investasi itu bagus banget. Tinggal ikuti literasi-literasi keuangan yang memang resmi, tapi ya jangan ikut Mhm. lihat di Mhm. medsos gitu, nanti tahu-tahu ada iklan langsung klik, investasi yang nggak jelas, yang nggak terdaftar. Nah itu risky banget. Tapi perhatian dunia pasar keuangan terhadap keikutsertaan perempuan sejauh ini seperti apa sih Mbak? Artinya memang
concerns pasar keuangan tuh ada kok, perempuan gitu memang difokuskan kok di sana gitu, nggak cuman melulu punyanya kaum laki-laki aja. Iya betul, bahkan di Bursa Efek Indonesia sekarang sudah antar ke daerah-daerah itu sering banget ngadain untuk edukasi, sharing, terus juga di Instagram juga banyak live, tapi juga ikutin live-live yang memang dari official yang memang resmi gitu. Karena takutnya nanti ikut-ikut investasi nih udah step 1 terlewati, susah-susah nabung, ternyata nabungnya di investasi bodong kan sakit banget rasanya. Jadi mulai literasi keuangan, membuka diri, mau belajar gitu. Membuka diri, mau belajar, dan ikut juga mungkin ya itu tadi ya beberapa kelas-kelas yang secara resmi dibuat gitu ya. Iya, Jadi betul banget. sharing sessionnya tuh pas, jadi begitu tertarik langsung bisa masuk ke instrumen investasi tersebut Nah, gitu ya, Mbak Ika ya. betul. Apa sebenarnya hal-hal yang membuat kaum perempuan ini kemudian merasa nggak perlu tahu? Apa mungkin karena sudah berada di dalam zona nyamannya, ataukah karena memang ya udahlah gitu kan, apa back to basic aja deh, perempuan ya ibu punya anak, ngurus rumah udah gitu. Jadi lupa sebenarnya perannya terhadap di finansial, baik itu finansial personal maupun finansial keluarga, seakan-akan jadi kayak malah nggak mau tahu gitu ya. Apa sih sebenarnya kendala-kendalanya Mbak Ika? Nah itu, perempuan ini biasanya yang paling memiliki tantangan tersendiri adalah dari pola pikirnya dulu. Karena untuk perempuan yang memang dia latar belakangnya bukan di ekonomi, mungkin itu pada saat mereka mau masuk industri keuangan atau mau belajar investasi itu kayaknya butuh effort yang lebih besar. Kalau sudah kita bicara mengenai keindependensi perempuan dalam mengatur keuangan, dari apa ya, walaupun ini disubsidi ya atau mungkin dibiayai oleh suami ya Mbak Ika, harus berapa sih gambarannya nih yang harus dimiliki? Misalnya Maria selalu minta suami dikasih. Perlu nggak sih punya tabungan misalnya? Atau ATM sendiri yang uangnya mungkin walaupun dikasih suami tapi bisa disimpan sendiri, di-keep sendiri, nggak langsung habis gitu ya. Perlu nggak sih punya dana cadangan untuk diri sendiri? Nah ini yang mungkin harus lebih dipahami oleh perempuan nih. Perlu nggak sih ada simpanan sendiri yang memang digunakan untuk ya udah untuk sendiri, walaupun duitnya ya dari suami gitu, tapi sempat disimpan buat sendiri. Ini kayak gimana nih? Itu penting banget karena perempuan itu kan dialah yang menjadi manajemen keuangannya keluarga. Kalau misalnya dari perempuan itu nggak bisa memanage, ya udah rusak itu perencanaan keuangannya. Dan juga perempuan juga harus memperhatikan, perempuan itu butuh fokus dua hal. Keuangannya yang kuat, karena kalau misalnya mereka punya keuangan yang kuat, mereka bisa menentukan kehidupannya sendiri. Kemudian yang kedua, perempuan juga butuh cost untuk memaintain penampilan, itu juga kayaknya dasar banget untuk perempuan. Masa sih kita sekarang aja pas masih single kita bisa dandan terus pas ada suami. Nanti gimana kalau misalnya kita jadi single mother gitu kan? Kita nggak ada income masuk, kita nggak bisa lagi ngurus penampilan. Kayaknya itu juga harus jadi perhatian. Barulah kemudian kita berbicara tentang investasi, di mana investasi itu sangat-sangat penting gitu kan. Jangan sampai pada saat fase mendadak banget kita dihadapkan dengan hal yang tidak diinginkan ya di masa mendatang, kita diharuskan untuk mengeluarkan ekstra uang lebih banyak pada saat itu, atau mungkin ada yang sakit atau bagaimana. Tapi kita nggak ada gitu. Jadi dana darurat, uang investasi, cadangan itu harus benar-benar diperhatikan ya ibu-ibu, mungkin nanti untuk anaknya sekolah. Jadi kayak sekarang anaknya masih kecil nih gitu, masih TK gitu kan. Tapi kan nanti mau masuk SD yang mana? SD yang terbaik dong, biar bisa nanti kalau bisa ikut les, pendidikan ekstra. Nah itu kan butuh perencanaan keuangan gitu. Iya. Benar. Emang pengetahuan perempuan tuh harus double ya, harus benar-benar tahu dan paham gitu. Nah ini untuk perempuan-perempuan pemula nih Mbak Ika, mungkin ada gambaran harus masuk ke investasi apa sih? Kalau emang benar-benar mulai, udah gitu kan uangnya bukan uang sendiri ya, misal uang yang dikasih oleh pasangan gitu ya, suami, atau mungkin yang masih single, masih keberatan untuk lifestyle yang lain selain apa namanya punya investasi. Nah harus mulai dari mana sih perempuan-perempuan ini jika memang mereka mau memulai untuk investasi? Nah, ada 2 kriteria berarti harus dibedakan.
Kalau Mhm. perempuan single dia masih ada waktu. Ayo kita belajar investasi, masih banyak waktu. Berarti kita bisa masuk ke investasi-investasi yang high risk dan high return gitu. Mhm. Karena apa? Mereka punya waktu banyak untuk belajar. Mereka masih punya waktu banyak untuk memaintain. Kalau misalnya masuk di saham, mereka masih punya waktu tuh untuk Mhm. baca ini itu, Mhm. ikut untuk kelas sharing dan Ya. lain-lain gitu. Cuma kalau untuk ibu-ibu yang rumah tangga mungkin lebih prefer kemana? Kalau mau masuk saham, saham defensif. Kalau mau yang lebih aman, beli reksadana gitu. Jadi kita harus kayak cek dulu profil resiko kita berarti ya Mbak Ika ya? Iya betul, kita punya waktu nggak nih kalau misalnya kita ibu rumah tangga tapi kita punya baby sister, atau kita ibu Mhm. rumah tangga tapi masih belum memiliki anak gitu, mungkin masih punya banyak waktu, ya boleh kita masuk ke instrumen-instrumen saham yang memang saham-saham yang memiliki high return, kita bisa baca terus informasinya. Jadi memang harus benar-benar klasifikasikan kita ini bagaimana sih tipenya. Jangan sampai kita nggak punya waktu tapi kita beli saham-saham yang cenderung fluktuatif pergerakannya. Nah, nantinya Hmm. dikhawatirkan begitu udah saving nih, udah susah-susah nyimpen duit, masuk ke instrumen keuangan ternyata loss, terus kapok. Nah, itulah yang harus diantisipasi. Jadi sesuaikan lagi risk toleransinya bagaimana gitu. Kalau dalam berdasarkan karakternya sendiri nih, mungkin nggak semua perempuan sama ya. Tapi kalau menurut penilaiannya dari Mbak Ike, biasanya kaum perempuan ini lebih cocok kalau memang terjun ke pasar modal nih mereka akan lebih cenderung jadi trader gitu ya, yang mungkin harian bahkan lebih jago gitu ya untuk ngelihat atau membaca teknikal suatu saham gitu ya. Jadi tahu nih, atau justru mereka terjun lebih ke investasi gitu ya, atau value investing yang lebih percaya kepada pembagian dividen atau ke saham-saham yang memang secara pure saham-saham yang big caps gitu ya, blue chip gitu yang relatively secara perkembangan perusahaannya pun aman. Gimana nih Mbak Ike? Kalau saya melihat ya, Mhm. naluri perempuan itu memang ya, yang pertama mereka itu membandingkan. Jadi mereka juga bukan risk taker. Artinya mereka mungkin akan cenderung kepada value investing. Hmm. Mereka akan baca-baca perusahaannya. Kalau mereka adalah perempuan yang kayak bidan ataupun di sektor-sektor kesehatan, mungkin mereka akan lihat, wah ini ada produk sudah muncul, satunya lagi ada produknya kan tolak angin sama antangin. Mungkin mereka akan melakukan komparasi, ngobrol-ngobrol mungkin antar perempuan, "Oh iya kemarin saya pakai produk ini loh maju." Nah mungkin dari Mhm. situ mereka bisa menyimpulkan, wah ternyata perusahaan ini lebih bagus loh dibandingkan perusahaan satunya. Jadi saya rasa perempuan itu lebih menyukai fundamental gitu. Jadi kayak mereka bicara tentang bagaimana industrinya, produknya, jadi lebih kepada value investing. Suka yang pasti-pasti gitu, yang pasti-pasti mereka tahu produknya apa, dan mereka juga bukan salah satu yang berani ngambil resiko. Kayaknya kalau laki-laki lebih ke risk taker, ke teknikal gitu. Tapi cukup banyak gak sih perempuan mungkin di sekitar yang Mbak Ika yang memang juga sudah cukup berani begitu mengambil resiko dalam berinvestasi, artinya bahkan lebih jago gitu. Secara faktanya tuh sebenarnya ada perempuan yang kayak gitu. Iya benar, ada memang. Karena sensitivity-nya dapat dan mereka basic ekonominya juga sudah ada. Begitu. Makanya dari tahun 2015 mungkin akan ada peralihan tuh mulai sampai tahun 2022 di mana perempuan-perempuan muda Mhm. ternyata sudah bisa mereka jadi kepala Ya. ini ya bagian di perbankan, mungkin dia di bagian risk management di Mhm, sana. mhm, Jadi mhm. mereka lebih bisa menganalisis karena memang sensitivity-nya lebih tajam, begitu. Nah, dari Mbak Ika sendiri nih, tips untuk para perempuan, kira-kira bagi para perempuan yang saat ini mungkin belum memulai investasi, atau baru mau mulai, atau baru tersadar nih ya, wah kayaknya bener nih nggak punya pegangan sama sekali nih ya, karena terlalu terlena hidupnya. Nah, baik yang single maupun yang sudah menikah ya, karena terlalu terlena terhadap lifestyle, tips untuk kaum perempuan memulai investasi nih Mbak Ika. Yang pertama, perempuan itu sudah ada naluriahnya sebenarnya kalau berbicara tentang ekonomi. Wanita dan uang, perempuan dan uang itu nggak bisa dibedakan. Adalah satu kesatuan yang terus menyatu begitu. Nah, yang menjadi problem adalah kita harus membulatkan tekad
create the habit itu adalah level pertama banget yang harus dihadapi. Setelah lulus dari level itu, udah itu lancar kayak jalan tol yang bisa dijalanin oleh perempuan itu udah lancar. Mereka udah search engine-nya udah jago banget lah, pasti cari mana investasi legal, mana yang bodong, itu mereka udah bisa. Kalau level pertama, create the habit-nya udah jalan, mereka udah saving money. Nah, untuk meng-create the habit ini, kita harus belajar. Kalau kita biasanya ada pengalaman buruk mungkin yang terjadi di hidup kita, di mana kita mengharuskan, oh kita sadar kayak yang tadi kasusnya, dia mungkin ada resiko jadi single mother atau apa. Dia selesai itu ngelewati level pertama. Cuman perempuan yang belum berada di fase itu harus bisa belajar dari pengalaman orang lain. Gitu. Kita harus mulai belajar menyadari. Kalau jangan sampai nanti pada saat kita dihadapkan dengan hal pahit kita baru sadar. Nah itu yang perempuan-perempuan di Indonesia, ayo stigmanya diubah, bahwasanya kita perempuan juga harus memiliki kemampuan, harus bisa mandiri. Jadi perempuan yang mandiri adalah perempuan yang peduli dengan investasi, begitu. Jadi nggak lagi manja, nggak lagi bergantung dengan suami, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi nanti. Sebelum pengalaman buruk itu menimpa kita, lebih baik kita belajar dari pengalaman orang lain. Itu benar-benar sangat penting. Dan yang pasti sih selalu ada waktu gitu ya, dan pastinya masih banyak waktu juga untuk belajar gitu ya, kapanpun dan dimanapun ya. Jadi para perempuan, ayo gitu ya, melek investasi, pertajam lagi pengetahuan investasi mungkin yang sudah tahu, dan share pengalaman berinvestasinya begitu, karena disinilah momentum untuk mencerdaskan pengetahuan anak-anak di masa depan soal investasi ya dari perempuan, dari mana lagi ya Mbak Ika ya, sumbernya pasti dari ibu ya. Terima kasih banget Mbak Ika sudah sharing bareng sama Cuap Cuan, sukses terus ya Mbak Ika. Terima kasih. Kapan-kapan mungkin kita ngobrol nanti di studio Cuap Cuan ya, datang ke sini ya. Iya, tentu. Sekarang mau investasi udah mudah banget. Mau buka, kalau dulu itu kita buka harus ke kantor gitu kan. Kalau sekarang lewat online, di-scan, tinggal foto selfie. Bener, gitu kan. So easy peasy, gampang ya, hanya dalam genggaman ya, melalui handphone. Beli saham itu udah kayak check out barang di aplikasi. Kita bisa pilih saham apa. Terus ada reviewnya itu apa? Kalau kita beli barang di e-commerce itu kan kita baca reviewnya bagus atau enggak nih barang gitu kan. Ternyata saham juga sekarang udah ada reviewnya. Reviewnya apa? Ya itu kita baca newsnya. Jadi kayak semudah men-check out barang sebenarnya. Jadi mindsetnya mungkin sama aja nih, kayak belanja di e-commerce, dapatnya mungkin tas, dapatnya baju, dapatnya ini. Sekarang ini belanja di online trading atau platform gitu ya, belanjanya adalah kepemilikan saham, punya perusahaan loh gitu ya. Malah dapat untung belanjanya. Ngikutin tren juga, sama saham juga ada tren. Kita beli tas channel atau tas apa nih gitu kan. Lagi tren kayaknya yang bentuknya gini nih gitu, atau yang agak ukurannya besar. Saham juga gitu, ada tren. Wah ini sekarang lagi perang nih, harga saham batubara naik. Nanti kita tinggal ngikutin tren. Jadi sebenarnya kalau misalnya perempuan udah masuk dari level 1 itu udah lulus, level 2 itu mulus lah. Level 1 udah naluri. Betul. Level 1 lulus, level 2 langsung mulus gitu ya. Iya, betul. Thank you sekali lagi Mbak Ika Widiawati, Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas, sudah sharing dong, ngobrol sama Cuap Cuan ya. Kapan-kapan kita ketemu lagi ya Mbak Ika. Thank you ya. Sampai jumpa. Dan Sobat Cuan, demikianlah diskusi dan juga interview kita bareng sama Mbak Ika Widiawati, Deputy Head of Research Sinarmas Sekuritas. Yang pasti para perempuan di luar sana, ini adalah momentum untuk Anda semua semakin paham, semakin tajam mengenai investasi. Terima kasih sudah dengerin podcast kita. Jangan lupa untuk dengerin podcast kita terus di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, kemudian juga Anchor. Jangan lupa untuk follow akun Instagram kita di @cuap_cuan, dan subscribe YouTube channel kita di Cuap Cuan ya. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Kita juga tayang di CNBC Indonesia TV. Mari Katarina pamit, sehat-sehat semua. Sampai jumpa. Bye.